Hadratul Afadil wal Muhtaramin, para direktur yang sama-sama kita hormati, para hadirin wal hadirat jamaah, rekan-rekan semuanya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul sebelum memulai aktivitas duniawiyah kita semua. Kita sama-sama berthalabur ilmi, sama-sama kita memperbaiki niat. Semoga amalan duniawiyah ini bisa menjadi amalan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan dunia, tapi itu bisa berubah menjadi amalan akhirat. Salah satunya bihusnin niyah, karena niatnya yang baik. Tapi kebalikannya banyak juga perbuatan-perbuatan yang kita anggap sebagai ibadah ukhrawiyah, ibadah akhirat, amalan akhirat, tapi berubah menjadi amalan dunia yang nilainya cuma dapat dunia doang. Rekan-rekan semuanya, yang kedua kita sama-sama sampaikan salawat pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala muliakan baginda Rasulullah SAW. Rekan-rekan semuanya, sekarang kita berada dalam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana kezaliman, di mana pertumpahan darah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di bulan-bulan haram ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, khususnya ketika itu memang bukan bulan Rajab tapi bulan Dzulqa'dah, Rasulullah SAW menyerang Bani Quraidah. Bani Quraidah itu sebuah kabilah di Madinah Al-Munawwarah yang merupakan orang-orang Yahudi, diserang oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika diserang, orang Bani Israel ini protes. Kenapa? Karena Nabi menyerang di bulan haram. Makanya Al-Quran katakan yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya tentang bulan haram yang pertumpahan darah, yang peperangan itu diharamkan. Kenapa? Kalau Rasulullah masih perang juga, masih nyerang Bani Quraidah juga, padahal sudah masuk di bulan haram. Jawab Allah ngasih tahu pada baginda Nabi, qul, jawab Muhammad ke mereka, memang qitalun fihi kabir. Memang betul perang di bulan Rajab, di bulan-bulan haram ini merupakan hal yang besar dosa. Tapi wasaddun an sabilillahi, melarang orang untuk ibadah, wa kufrun bihi, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal masjidil harami, ngerongrong masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu akbar wa indallah, dan mengusir orang-orang dari tempatnya itu dosanya lebih besar. Karena itu Rasulullah SAW tetap menyerang Bani Quraidah walaupun di perang di bulan haram, karena untuk membela diri dan membela agama para jemaah Allah. Dan di bulan ini pun juga Allah Subhanahu wa taala muliakan baginda Rasulullah SAW khususnya. Umumnya umatnya, kita semuanya, dengan dimi'rajkan baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau subuh-subuh, entah itu di Jakarta atau di mana-mana, sering kita mendengarkan satu sholawat. Sholawat ini teman-teman semuanya, isinya adalah tentang bagaimana Allah muliakan baginda Rasulullah di bulan Rajab ini. Wa ilal muntaha
sami'tan nidaa alaika salam. Hari Assalatu wassalamu alaik. Sudah dengar kan? Nah, para jemaah rahimakumullah, salah satu baiknya adalah wa ilal muntaha, dan ke Sidratul Muntaha. Saat diangkat ke Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'rajnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan pada baginda Rasulullah, yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata salawat ini? Wa sami'tan nidaa alaika salam. Rasulullah mendengar bagaimana Allah menyambut baginda Rasulullah dengan ungkapan Assalamu alaika ya Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya kalimat ini teman-teman semuanya itu wajib dibaca ketika tahiyat. Jadi teman-teman semuanya, salat itu ada ibadah, ada rukun qauli, rukun perkataan yang wajib diucapkan, dan diucapkannya itu minimal harus kedengaran oleh kuping kita. Kalau nggak kedengaran oleh kuping kita, diem aja, nggak sah ya Pak. Rukun qauli. Ketika Rasulullah masuk Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW, Masya Allah, Tabarakallah, ya Marimakullah, mohon maaf, merasa rendah, merasa apa namanya, merasa ajri. Ajri itu dalam bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia itu apa ya, ajri itu ya, merasa hormat. Lalu berkata at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Allah jawab Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, Allah sambut baginda Nabi. Misalnya Allah sambut baginda Nabi dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Nabi tawadu. Tawadunya bagaimana? Nabi katakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, yang disambut itu jangan saya doang kalau bahasa kita. Begitupun juga dengan umatku yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi ini. Amin ya Allah. Teman-teman semuanya, karena bulan Rajab ini merupakan bulan lahirnya sholat, jadi hari ini kita ulang tahun sholat. Saya sedikit akan membahas tentang sholat, tapi sholat-sholat yang sunnah. Para jemaah rahimakumullah, sholat sunnah itu ada yang menyebut sholat sunnah tatawwu, ada juga yang menyebut nafil, sunat nafilah. Ini yang bedanya apa sholat sunnah tatawwu dengan sholat sunnah nafilah, ya kan? Teman-teman mungkin sudah baca Google, ada pembahasan tentang sholat sunnah. Bedanya apa sih? Sama-sama sholat sunnah, tapi yang satu disebut tatawwu, yang satu disebut nafilah. Teman-teman semuanya, sholat sunnah tak nafilah ini jemaah rahimakumullah, ya. Imam Hanafi, ya, Nu'man bin Thabit jemaah rahimakumullah, yang sering disebut dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini meninggal dunia di Irak tahun 150 Hijriah. Saat Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Nah, teman-teman semuanya, mazhab Hanafi ini banyak menyebar kemana-mana. Salah satunya di Turki. Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, kebanyakan mazhabnya Hanafi. Kata Imam Hanafi jamaah rahimakumullah, yang dinamakan dengan mandubah, masnunah, ya, sholat sunnah atau sholat sunnah mandubah ini adalah sholat sunnah yang ditekankan, yang Nabi tidak pernah meninggalkan kecuali uzur. Itu namanya. Sekarang
Bagaimana yang apa namanya yang selain mandubah? Ya, mantap. Yang mandubah ini ya rahimahullah. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu ngerjain, kadang-kadang enggak. Itu yang mandubah. Kalau yang masdunah jemaah rahimahullah, yang sunnah, yang disunnahkan masdunah, itu yang Rasulullah SAW itu tidak pernah tinggalkan sedikit pun. Nah, sholat sunnah ini ada dua macam. Ada yang sunnah untuk berjamaah, ada yang tidak sunnah untuk berjamaah. Yang sunnah untuk berjamaah apa saja? Para jemaah rahimahullah, ternyata ada 7 sholat. Sholat apa? 1. Sholatul Idul Fitri wa Idul Adha. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ini sunnahnya adalah berjamaah. Teman-teman semuanya misalnya malam takbiran, begadang, pas bangun apa namanya? Kesiangan. Orang sudah sholat Id. Bagaimana? Nih, sholat Idul Fitri, Idul Adha ini sunnahnya, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu harus berjamaah. Gimana dong? Ya udah, nggak usah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu yang boleh. Kalau sendiri, walaupun sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ini sunnah yang paling kuat dibandingkan sunnah-sunnah yang lain. Wal kusufani, sholat sunnah kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Para jamaah rahimahullah, sholat gerhana ini 2 rakaat, tapi sujudnya 4 kali. Ya. Sujudnya 4 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad, selesai. Ruku, rukunya 4 kali. Bukan sujud kan artinya, tapi rukunya 4 kali. Habis ruku, bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Jadi dalam 1 rakaat ada 4 ruku. 2 rakaat tapi 4 ruku. Itu jemaah. Ini sunnah. Jadi 8 ruku. Harusnya kan 8 ruku berarti 4 rakaat. Tapi enggak, 2 rakaat, 2 kali salam, 1 kali salam, tapi mohon maaf rukunya berapa kali? 2 kali. Baca suratul Fatihahnya 1 rakaat 2 kali. Itu pada jemaah. Nah ini pun juga sunnah untuk kita laksanakan secara berjamaah. Wal istisqa, sholat sunnah istisqa. Para jemaah rahimahullah, sayangnya sholat sunnah istisqa ini di Indonesia jarang kita laksanakan. Kenapa? Hujan terus. Bahkan mohon maaf kalau bisa berhenti hujan. Desember kemarin tiap hari hujan. Masya Allah, itu santri saya. Ya kan, mohon maaf di pondok saya kan nyuci sendiri, Pak. Nyuci sendiri. Kalaupun ada laundry, ya silahkan laundry, tapi nggak banyak yang laundry. Kebanyakan nyuci sendiri. Ya Allah, 2 minggu nggak hujan-hujan. Matahari itu tiap hari kayak begini terus. Itu pakaian santri nggak ada yang kering. Mohon maaf ya rahimahullah, sholat sunnah istisqa ini teman-teman semuanya dilaksanakannya sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Berapa takbir? 7 takbiran kayak biasa. Ya kan? Inilah cara kita laksanakan. Ini sunnahnya berjamaah. Apalagi yang sunnah berjamaah, wat tarawih, sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih itu sunnahnya berjamaah. Kenapa? Li khabaris sahihaini, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman semuanya, Imam Bukhari itu hidupnya setelah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya cuma berapa tahun? 54 tahun. Jadi mohon maaf,
ternyata hidup di dunia dengan hidup di kuburan kelamaan di mana? Di kuburan. Di dunia cuma 54 tahun beliau. Di kuburan sampai sekarang masih masuk alam kubur. Karena itu teman-teman semuanya, ya, Allah kasih kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk bekal nyari ATM ya, mau ngisi ATM nanti di akhirat. ATM-nya kosong, mau narik apa ya? Nah, teman-teman semuanya, tarawih ini sunnahnya berjamaah. Kenapa? Karena ada hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan saya katakan Imam Bukhari itu hidup setelah zaman Imam Syafi'i. Karena itu Imam Bukhari madhabnya bermadhab Syafi'i, sama saya kayak kita. Apa yang rahimahullah an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan pada ibunda Aisyah. Annahu sallallahu alaihi wasallam shallaha layaliya. Nabi salat tarawih itu malam-malam. Fasalluha ma'aha, fasallauha ma'aha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian salat di masjid, maka para sahabat ngikutin untuk salat berjamaah dengan Nabi. Tapi tsumma ta'akhkhara wa shallaha fi baitihi baqiyasy syahri. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Rasulullah sholat di masjid bersama jamaahnya. Tapi habis itu sepertiga terakhir ataupun setengah terakhir Ramadan Nabi sholat sendirian di rumah. Nah, beres sholat di rumah, paginya ditanya, ya Rasulullah, semalam kita nunggu, kok engkau nggak keluar sholat malam bersama kami, sholat tarawih bersama kami? Apa kata Nabi? Khosyitu an tufrada alaikum, saya takut sholat tarawih ini menjadi wajib untuk kalian. Sholat tarawih hukumnya sunnah untuk berjamaah. Nah, jamaah rahmatullah, setelah zaman Nabi, sholat tarawih ini gak jamaah, sendiri-sendiri di Masjid Nabawi, gak ada yang jamaah. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ngumpulin mereka dalam satu imam. Sampai detik inilah kita sholat. Dan berapa rakaat? 20 rakaat. Lah kenapa kok ada yang 8 rakaat? Ini diambil dari hadis Ibn Jabir. Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu meriwayatkan Rasulullah SAW, Jabir salat dengan Nabi salat tarawih 8 rakaat. Jadi yang 8 rakaat monggo, yang 20 rakaat emang itu juga ada keterangan. Nah, jamaah rahimakumullah, wa tundabul jama'atu fil witr, dan disunnahkan untuk berjamaah sholat witir akibat tarawih jamaatan, setelah melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah. Jadi sholat sunnah witir itu tidak disunnahkan berjamaah. Tapi kalau bulan Ramadan, sholat sunnah witir sunnah berjamaah. Makanya kalau seandainya kita sholat di masjid-masjid, mau yang 8 ke, mau yang 20 ke, witirnya berjamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, fatakhiru, walaupun mengakhirkan witir itu afdalu, lebih afdal. Nah, boleh, tidak sunnah untuk untuk ikut witir berjamaah ketika tarawih, in wathiqah, apabila dia yakin bistiqolihi akhiral lail, kalau dia yakin nanti sepertiga malam akan bangun. Jadi kalau seandainya nggak yakin bangun, witir aja berjamaah, karena ini merupakan sunnah berjamaah dalam witir. Tapi kalau seandainya bukan Ramadan, witir tidak sunnah berjamaah.
Ustaz gimana? Itu di Mekah pas sholat witir kunutnya dari awal Ramadan. Di Jakarta tanggal 16 malam baru ada ketupat. Jadi kalau teman-teman nih yang daerah Betawi 16 Ramadan pasti di masjid ada ketupat. Kenapa? Karena witir. Kenapa sebabnya? Nih, madhab Hambali katakan sunnahnya kunut itu di witir Ramadan dari tanggal 1 Ramadan. Sedangkan madhab Syafi'i teman-teman semuanya sunnahnya nisful akhir, pertengahan terakhir. Makanya itu beda. Itu para jemaah. Ya, saya kalau umrohan Ramadan itu lihat kunut jamaah. Kunutnya kan panjang. Jamaah Indonesia ketika pertama kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin begini. Lama-lama turun tangannya, lama-lama begini. Saking lamanya kunut. Nah, inilah sholat yang sunnah berjamaah. Ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Apa saja? Satu, ar-rawatibu ma'al faraid. Sholat yang ngikutin sholat fardu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini ada 17 rakaat. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Tapi semuanya ada berapa? 17 rakaat. Apa saja? Rakaat al-fajri 2 rakaat fajar. Sholat qobliyah subuh. Arba'un qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur. Rakaatani ba'daha 2 rakaat ba'da zuhur. Ini jamaah rahimakumullah termasuk juga qabla Jumatan. Besok nanti sore, nanti siang kita Jumatan. Yang laki-laki tetap sunnah 4 rakaat sebelum Jumat. Arba'un qoblal asri 4 rakaat sebelum asar. Rakaatani ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Salatun ba'dal isya biwitrin wahidatin minhunna 3 rakaat setelah isya. Loh kok cuma 3 apa namanya? 3 rakaat. Satunya witir. Jadi witir ini jamaah rahimahullah boleh cuma 1 rakaat. Tapi di luar taraweh, di luar Ramadan tidak sunnah berjamaah. Itu jamaah rahimahullah. Itu sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, tapi ngikutin waktu sholat. Ada juga sholat sunnah yang berdiri sendiri, tidak ngikut ke ke jamaah, ke sholat fardu. Cuma tidak disunnahkan untuk berjamaah. Apa saja para jamaah rahimahullah? Satu, sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam itu tidak disunnahkan berjamaah. Walaupun boleh saja berjamaah, tapi tidak sunnah berjamaah. Para jamaah rahimahullah. Lalu jamaah rahimahullah yang tidak disunnahkan berjamaah lagi apa? Yang tidak disunnahkan berjamaah lagi jamaah rahimahullah, sholat taubah, sholat sunnah taubah, sholat tahiyatul masjid. Nah, Muhammad, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak disunnahkan berjamaah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjidah." Kalau seandainya engkau masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu, hatta yusolli raka'ataini, sampai orang itu sholat 2 rakaat. Itulah sholat sunnah tahiyatul masjid. Gimana kalau seandainya masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi? Nah, sunnahnya itu takarrur bitikrari duhur. Setiap kali masuk sholat sunnah lagi, setiap kali masuk sholat sunnah lagi. Nih masalahnya bagaimana? Pas masuk masjid tiba-tiba mau qomat. Apa tahiyatul
masjid dulu. Kalau seandainya sudah mau qomat, tidak usah sholat tahiyatul masjid lagi. Kenapa? Karena kata Nabi, idza uqimatis shalah, kalau seandainya sholat sudah hampir didirikan. Jadi teman-teman kalau masuk masjid kan sekarang ada apa? Waktu tinggal 2 detik lagi jangan sholat tahiyatul masjid. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi, idza uqimatis sholatu, kalau seandainya sholat akan didirikan, fala sholata illal maktubati, fala sholata illal maktubata, tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Itu aja diikuti. Kenapa? Sebenarnya juga wali annahu yusallu bihat tahiyyah, sholat fardu yang kita laksanakan pertama kali ketika masuk masjid itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Itu teman-teman semua. Apalagi yang tidak disunahkan untuk jamaah, sholatul duha. Sholat duha itu tidak disunahkan berjamaah. Wa aqalluha, dan sedikit-sedikitnya sholat duha itu rakaatani, 2 rakaat. Wa aktsaruha, adapun banyak-banyaknya isnata asyrata, 12 rakaat. Boleh enggak kalau seandainya habis 12 rakaat saya terus sholat sampai zuhur? Boleh. Sisa yang sholat sunnah mutlak namanya. Yang sholat sunnah mutlak namanya. Tapi hindari pas matahari tergelincir. Jadi ketika matahari, mohon maaf, istiwa, waktu istiwa, ketika matahari tepat di atas kita, itu namanya waktu istiwa. Makanya dulu zaman saya mondok, itu waktu sholat itu nggak ditentuin pakai jam. Ada waktu matahari. Ya, bentuknya tuh kayak begini. Nah, di tengah-tengahnya ada panah. Jadi ketahuan nih kapan istiwanya, kapan asarnya, kapan zuhurnya. Cuman kalau lagi hiam kayak begini, hiam itu apa sih? Mendung. Ya. Kalau lagi mendung kayak begini, repot, ya kan? Mohon maaf, saya sering campur dengan bahasa Jerman karena saya sekarang banyak kan di Jerman Barat ya. Nah, para jemaah rahimakumullah, kenapa kok disunahkan sholat sunnah duha? Karena baginda Nabi li khabari Muslim, karena ada khobar, karena ada hadis. Jadi kalau khobar asar itu sama dengan hadis. Karena ada hadis baginda Rasulullah dari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap diri kalian itu tiap hari itu, tiap pagi itu harus ada sedekah. Nah, belum tentu kan kita ada duit yang mau lima untuk sedekah pagi-pagi. Nah, ya? Kalau baru bangun cuma 50, ya kan? Baru bangun mana mungkin bisa sedekah pagi-pagi, kan bingung bisa sedekah kadang-kadang. Bagaimana? Wa yujzi'u an dzalika rak'atani yusollihi minal duha. Cukup sholat sunnah duha ini mengganti sedekah kita semua. Mohon maaf, jangan dipahami hadis ini sama orang pelit. Kenapa ente nggak mau patungan? Cukup udah sholat duha doang. Nah ini bahaya. Nah, para jemaah rahimakumullah, wa adnal kamal, sempurnya berapa rakaat tadi? 12 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Nah, setengah-tengah itu yang paling sempurna. Berapa? 4 rakaat. Itu para jemaah. Nabi bagaimana? Nabi itu melaksanakannya 8 rakaat. Ini para jemaah rahimakumullah. Nah, sholat sunnah duha ini tidak disunnahkan untuk berjamaah. Apalagi jemaah rahimakumullah sholat sunnah lain, sholat sunnah taubat. Ustaz, emang ada sholat sunnah taubat? Ada. Apa ada dalilnya? Ada. Ya. Sholat sunnah taubat itu kapan waktunya? Serah jemaah rahimakumullah. Kenapa sebabnya? Ada hadisnya sholat sunnah taubat itu. Walaupun menurut sebagian ulama hadisnya nggak sahih. Jadi kalau teman-teman kita yang mohon maaf madhab cingkrang, ya mohon maaf ya, maaf mungkin ada itu mengatakan wah ini nggak ada sunnah taubat. Kenapa? Karena menganggap hadis ini tidak sahih.
li khabari Abi Dawud wa ghairihi wa hasanahu Tirmidzi. Karena ada hadis dari Abu Dawud yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, laisa abdun yarnabu dzanban fayaqumu fayatawaddau wa yusalli rak'ataini summa yastaghfirullah. Tidaklah seorang hamba yang melaksanakan satu dosa kemudian dia wudu, habis wudu dia salat 2 rakaat, habis salat 2 rakaat istighfar sama Allah, illa ghufira lahu, kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sunnah taubah itu bukan usolli sunnata taubah, bukan usolli sunnatan doang. Jangan disebut usolli sunnata taubah. Ya kan? Kayak orang ada nggak tahu dia karena nggak ngaji, kemudian dia ikut sholat jenazah, bingung sholat niatnya bagaimana. Akhirnya dia niat usolli fardhu paihi lillahi ta'ala. Paih itu mati. Tepatnya. Nah, habis sholat sunnah taubat baca istighfar. Tuh, sholat sunnah taubat. Wa minha, dan di antara sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, sholatun tasbih. Sholat tasbih ini teman-teman semuanya, hadisnya itu cuma sampai Sayyidina Umar bin Khattab, bukan dari baginda Rasulullah SAW. Makanya oleh teman-teman kita yang bermadzhab Hambali nggak mau dipakai. Itu dia mau dipakai. Kenapa sebabnya? Yang ngerjain Sayyidina Umar. Nabi ngerjain apa enggak? Enggak ada riwayatnya dari Nabi, dari Sayyidina Umar. Tapi maaf, tidak mungkin Sayyidina Umar melaksanakan sesuatu tanpa izin baginda Rasulullah SAW. Salat sunnah tasbih itu bagaimana? Memperbanyak tasbih dalam salatnya. Ketika berdiri kita baca 15 kali. Cuman sayangnya kalau kita sholat sunnah tasbih, akhirnya bukan mikirin renungin tasbihnya, tapi ngitung tasbih. Subhanallah bila wala ilaha illallah, subhanallah bila wala. Berapa tadi ya? Itu kan. Jadi memang aturan mainnya ketika berdiri 15 kali, ketika rukuk, sujud dan yang lainnya berapa kali? 10 kali. Tapi itu bukan hitungan yang bagus, tapi adalah untuk memperbanyak tasbih. Itu namanya tasbih. Boleh dilaksanakan malam, boleh dilaksanakan siang. Wa minha, dan di antara sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah, sholatul istikharati, sholat istikharah. Berapa rakaat sholat istikharah ini? Rakaatani, 2 rakaat. Kenapa kok 2 rakaat? Dari mana dalilnya? Li khabaril Bukhari an Jabirin ya rahimahullah. Karena ada riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari baginda Rasulullah SAW. Kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Nabi itu ngajarin kita untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Ya, mohon maaf, saya kemarin didatangin jamaah, Pak Ustaz, mohon maaf, saya sudah sholat istikharah kok belum ada jawabannya ya. Udah mimpi-mimpi. Teman-teman semuanya, sholat istikharah itu tidak cesplong. Apa cesplong itu? Dimakan langsung, apa namanya? Yang kedua, sholat istikharah itu belum tentu yang namanya jawabannya lewat mimpi. Sholat istikharah ini, mohon maaf, kalau kita ada pilihan antara 1 dan 2, ini 2 pilihan ini pasti emosi kita akan cenderung pada yang 1, ya kan? Nah, jamaah rahimahullah, gimana nih kalau cenderung yang 1? Jadi ketika sholat sunnah istikharah pasti pilih ini. Ketika mimpi muncul ini jawabannya, itu bukan istikharah, tapi kecenderungan emosi. Makanya yang namanya istikharah itu bukan sekali 2 kali, setiap hari. Sehingga mohon maaf, antara 2 perkara ini jadi 50%. Itu teman-teman semua. Baru setelah 50% sudah zero, Allah turun tangan. Itu namanya istikharah. Tidak cukup sekali ya kan, 2 kali langsung just.
Lalu apalagi sholat sunnah zawal, rakaat zawal, ya, mungkin ini jarang kita laksanakan. Sholat sunnah wudu jarang kita laksanakan. Sholat sunnah hajat, ya, sholat sunnah hajat kapanpun juga boleh. Dan sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu sholat sunnah ba'da maghrib. Ba'da maghrib ini ada sholat sunnah indah syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu 6 rakaat. Nah, dalam mazhab yang lain nggak ada sholat awabin, adanya ba'diyah maghrib. Makanya ba'diyah maghrib itu sunnah muakkad. Itulah teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan ini minimal menjadi pengingat untuk kita semuanya, dan minimal ini bisa menjadi renungan untuk kita semuanya. Ya waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Dua minimal atau bisa lebih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maradan illa syafaitah wa la maqsadan illa ballaghtah wa la amalan illa hasaltah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa umura man ahsana ilaina wa umura man ahabbana wa umura man a'anana wa umura jama'atina wa umura muslimina wal muslimat ya muyassir kulli asir yassir alaina kulli asir fataysirul asir alaika yassir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.